Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi membahas kupas tuntas soal P3K, kompetensi teknis pedagogik guru mata pelajaran PPKN. Baik, langsung saja pada soal yang pertama. Rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk kompetensi dasar mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan adalah A. Melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. B. Menganalisis berbagai norma-norma yang berlaku di masyarakat. C. Menjelaskan makna berbagai norma yang berlaku di masyarakat. D. Mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran norma di masyarakat. E. Menunjukkan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, kalau ditanyakan dalam soal ini yaitu menganalisis kesesuaian indikator pencapaian kompetensi dengan kompetensi dasar. Jawaban yang tepat adalah melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Jawabannya adalah yang A. Pembahasannya, indikator esensial dari soal ini yaitu menganalisis kesesuaian indikator pencapaian kompetensi dan kompetensi dasar. Kunci jawabannya adalah yang A. Pembahasannya, PPKN harus mampu mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Untuk kompetensi dasar mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan yang tepat yaitu melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Kompetensi dasar ini termasuk dalam kompetensi afektif atau civic disposition untuk mengembangkan indikator yang sesuai dalam dapat dicermati dari kata kerja operasional yang ada dalam KD, yaitu mematuhi. Kata kerja ini kemudian dikembangkan dalam indikator pencapaian kompetensi menjadi melaksanakan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Pak Iqbal akan mengajar PPKN dengan indikator pencapaian kompetensi mensistensikan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Model pembelajaran yang tepat adalah titik-titik. A. Simulasi. B. Debat. C. Diskusi. D. Ceramah. E. Praktik. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Diskusi. Pembahasannya, indikator esensialnya itu menentukan model pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Kunci jawabannya adalah yang C. Sedangkan pembahasannya, guru mata pelajaran PPKN harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat agar ketercapaian kompetensi pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Pada prinsipnya, tidak ada model pembelajaran yang terbaik, karena model yang dipilih sangat tergantung dari kompetensi yang akan dicapai. Untuk indikator pencapaian kompetensi, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, model pembelajaran yang tepat yaitu diskusi. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Para pemuda telah membuktikan peranannya yang sangat monumental dan bersejarah dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia merdeka, yang dibuktikan dengan lahirnya Sumpah Pemuda 1928. Pengembangan materi pembelajaran yang mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang dapat berupa titik-titik. A. Pilihan politik identitas menjadi ajang pertarungan ideologi. B. Pilihan politik bersifat sementara untuk memenangkan pemilu. C. Pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. D. Tokoh politik mengemukakan janjinya untuk menarik pemilih. E. Banyaknya partai politik simbol keberhasilan demokrasi. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Jawabannya adalah yang C. Pembahasannya, sedangkan indikator esensialnya itu menganalisis materi dalam pembelajaran PPKN. Menganalisis materi dalam pembelajaran PPKN. Kunci jawabannya adalah yang C.
Pembahasannya, materi mata pelajaran PPKN dapat berupa pengembangan dari pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge yang dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran. Salah satu materi yang dikembangkan guru dalam pembelajaran PPKN yaitu tentang Sumpah Pemuda 1928. Pada kajian materi ini dijabarkan tentang peran pemuda dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia merdeka. Pengembangan materi pembelajaran yang dapat mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang dapat berupa pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Pak Iqbal sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran yang berisi membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Untuk itu, materi ajar yang tepat untuk dikembangkan oleh Pak Iqbal adalah titik-titik. A. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. B. Perumusan dasar negara oleh BPUPKI. C. Pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. D. Perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9. E. Pancasila sebagai ideologi negara. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Pembahasannya, indikator esensial dari soal ini yaitu mengembangkan bahan ajar dalam pembelajaran PPKN berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Kunci jawabannya adalah yang C. Pembahasannya, dalam mengembangkan bahan ajar, guru PPKN harus memperhatikan kesesuaian antara materi yang dikembangkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Materi ajar yang dikembangkan berdasarkan pada indikator pencapaian kompetensi yang dikembangkan sebelumnya. Untuk indikator membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila, materi ajar yang tepat untuk dikembangkan adalah pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Materi ini dapat dikembangkan menjadi beberapa bagian yang antara lain mendeskripsikan berbagai pendapat dari para pendiri negara tentang Pancasila. Jadi jawaban yang tepat adalah pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Akan mengajar mata pelajaran PPKN dan merumuskan tujuan pembelajaran. Siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Pendekatan yang tepat untuk diterapkan oleh Ibu Mawar adalah titik-titik. A. Pendekatan induktif. B. Pendekatan deduktif. C. Pendekatan individual. D. Pendekatan kelompok. E. Pendekatan saintifik. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah pendekatan kelompok. Jawabannya adalah yang D. Ini di dalam soal ini yaitu tentang pendekatan pembelajaran. Indikator esensial dari soal ini yaitu menentukan pendekatan pembelajaran PPKN sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran. Sedangkan kunci jawabannya adalah yang D. Pembahasannya, sebelum menentukan model pembelajaran, guru PPKN perlu terlebih dahulu menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Pendekatan yang tepat untuk tujuan pembelajaran, siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, yakni dengan pendekatan kelompok. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Seorang guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran Project Citizen. Materi pembelajaran yang sesuai yaitu titik-titik. A. Sejarah pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda. B. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. C. Peran generasi muda dalam mencetuskan Sumpah Pemuda. D. Peran organisasi yang memunculkan gerakan Sumpah Pemuda. E. Mengidentifikasi nilai-nilai Sumpah Pemuda. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban yang tepat materi pembelajaran yang sesuai yaitu menipisnya nasionalisme generasi muda. Jawabannya adalah yang B. Indikator esensial yaitu menentukan model dan indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran. Kunci jawabannya adalah yang B. Sedangkan pembahasannya, guru PPKN dalam menentukan dan memilih model pembelajaran harus secara cermat menganalisis indikator pencapaian kompetensi dan materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Untuk model pembelajaran Project Citizen, materi yang dikembangkan harus memuat permasalahan terkait kebijakan publik
yang nantinya akan diselesaikan di kelas. Materi yang memuat permasalahan antara lain menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Pak Eko sebagai guru PPKN SMP akan menerapkan metode pembelajaran inquiry. Indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk dikembangkan yaitu titik-titik. A. Mengidentifikasi adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat. B. Menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. C. Mendeskripsikan perilaku yang sesuai dengan untuk pengamalan sila-sila Pancasila. D. Mengidentifikasi berbagai contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. E. Menyebutkan kelebihan dan kekurangan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Jawaban yang tepat adalah menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Indikator esensialnya itu menentukan metode pembelajaran, ya, sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran. Yang B, pembahasannya, guru mata pelajaran PPKN dalam mengembangkan metode pembelajaran harus mencermati indikator pencapaian kompetensi yang akan dikembangkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Salah satu metode pembelajaran yang sesuai untuk indikator pencapaian kompetensi menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan, yaitu metode pembelajaran inquiry. Metode inquiry melatih peserta didik mencoba menemukan dan berpikir analitis terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan kemampuan melakukan analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, peserta didik kemampuan keterampilan kewarganegaraannya. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Pak Bakri meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil telaah tentang akibat pelanggaran lalu lintas melalui metode diskusi. Dalam hal ini, langkah awal yang dilakukan dalam pembelajaran adalah titik-titik. A. Membagi kelas menjadi beberapa kelompok. B. Meminta peserta didik mengidentifikasi masalah. C. Mencari contoh-contoh pelanggaran lalu lintas. D. Melakukan investigasi ke lapangan secara berkelompok. E. Menyimpulkan hasil investigasi yang sudah dilakukan. Jawaban yang tepat adalah membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Jawabannya adalah yang A. Indikator esensial yaitu menentukan langkah-langkah pembelajaran berdasarkan model pembelajaran. Kunci jawabannya adalah yang A, sedangkan pembahasannya, setiap model pembelajaran memiliki langkah-langkah atau sintek baku yang diterapkan dalam pembelajaran. Guru mata pelajaran PPKN harus mampu membuat setiap urutan langkah yang akan diterapkan. Ketika guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran diskusi, maka langkah awal yang akan dilakukan oleh guru adalah membagi kelas menjadi beberapa kelompok tentunya, ya. Dalam membagi kelompok, guru dapat menggunakan strategi inovatif, termasuk dalam memberi nama kelompok. Misalnya, untuk menentukan suatu kelompok tertentu, guru dapat membuat potongan puzzle beberapa rumah adat sesuai dengan jumlah kelompok yang akan dibuat. Lalu kemudian membagikan kepada semua peserta didik. Setelah puzzle terbentuk utuh menjadi satu bentuk rumah adat, maka itulah anggota kelompoknya dan nama kelompok sesuai dengan nama rumah adat. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Pak Budi sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Media pembelajaran yang tepat oleh Pak Budi untuk mencapai kompetensi pembelajaran tersebut adalah titik-titik. A. Video tentang pembentukan peraturan daerah. B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. C. Video tentang kegiatan pembentukan peraturan daerah. D. Gambar tentang sidang pembentukan peraturan daerah. E. Aplikasi tentang sidang pembentukan peraturan daerah. Jawaban yang tepat adalah bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Jawabannya adalah yang B. Indikator esensialnya menganalisis media pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dalam materi pembelajaran.
Kunci jawabannya adalah yang B, sedangkan pembahasannya guru mata pelajaran PPKN di samping harus mampu mengembangkan bahan ajar metode dan evaluasi juga mampu memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensi. Media yang dapat tepat untuk indikator pencapaian kompetensi menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah, yaitu bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Melalui bagan alur tersebut akan memudahkan peserta didik dalam pencapaian kompetensi pembelajaran. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Kurikulum mata pelajaran PPKN memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan, civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan, civic skill, dan karakter kewarganegaraan, civic disposition. Analisis hukum digunakan ketika membicarakan tentang titik-titik. A. Peranan partai politik dalam penyuluhan hukum di masyarakat. B. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. C. Pengaruh struktur sosial terhadap kesadaran hukum masyarakat. D. Fungsi legislasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. E. Hambatan kultural dalam pembangunan sistem hukum nasional. Jawaban yang tepat adalah penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Indikator esensialnya itu mengidentifikasi karakteristik kurikulum mata pelajaran PPKN. Pembahasannya, kurikulum mata pelajaran PPKN kajiannya memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan, civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan, civic skill, dan karakter kewarganegaraan, civic disposition. Dalam konteks teori, misalnya mata pelajaran PPKN mengkaji tentang penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Otonomi daerah akan dikaji dari aspek hukum, baik landasan maupun dalam praktik penyelenggaraan dari perspektif yuridis. Baik teman-teman, saya akhiri, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.